Ya, al-isnadu didun. Al-isnadu dinun. Nah, ini itu bukan hadis. Anda jangan bawa hadis palsu, dosa. Bukan perkataan Rasulullah. Itu di dalam mukadimah Sahih Muslim ada itu. Yang saya maksud adalah perkataan ulama Ibnul Mubarak di dalam kitabnya, dan perkataan ini bersambung dengan perkataan ulama-ulama ahlul hadis, ya. Bukan di kitabnya itu. Ya. Di Sahih Muslim. Ya. Ya, tenang aja. Lanjut, Yang penting jawab. benar apa yang diucapkan. Soal maujud di kitab apa itu terserah. Iya. Iya, kalau cara harus isnad kan kita bisa teliti dalam kitab, ya. Nah, lau apa tadi saya bilang al-isnadu dinun. Minad din. Laulah isnad maqala masyaallah. Oke, itu tahu sampean. Sekarang saya tanya, jawab ya. Ya. Ketika Syajarah Mubarakah menetapkan menggunakan hasr jumlah ismiyah, kata Kiai Haji Imaduddin ya dalam kitabnya. Nah, ketika menetapkan ada 3 anak kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong, monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Dan pertanyaannya sanad, bicara sanad ya. Oke. Sanad ulama-ulama yang saya sebutkan tadi mengakui Bahwa Alawi 64 lebih. Oke, Ya. sabar. Sanad dalam menafikan Anda dari mana? Aku bisa Paham. beda sama ulama dari dulu-dulu. Sabar. Belajar dari siapa Ibu Nasab? Itu kopi diminum dulu. Oke, saya jawab. Sebutkan sanad Husain dan Ali. Imam Fakhruddin Ar-Razi tahu dari mana? Coba sebutkan. Sebelumnya gak ada menyebutkan. Kirim lewat WA, guys. Kirim lewat WA. Antum kan punya WA-nya saya. Coba kirim. Ya, sanad ya. Wallahi tidak memblokir. Ngapain blokir jenengan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allah. Yang saya tanya sanad ya, sanad. Apa ini? Nah, ini parah nih. Apa ini? Geng? Apa ini? Oh, Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan tesisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain nggak ada, Ya. bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imat selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Terusnya Kiai Imat dalam meriwayatkan tadi itu rawahu Nah, fi ini parah nih. kasih tahu dong sebentar. Karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak diriwayatkan Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Jangan buru-buru, santai. Kopi. Iya, santai. Ya, lanjut. Aku ini bukan mencuri. Jangan dikejar terus. Sakit kepala. Satu lawan Antum 5 mencuri nasab masalahnya. orang soalnya di Nafika. Ya, boleh. Ya kayak gini lah yang adil kalau kita diskusi. Ini Sampai anda parah. tahu, aku kan sendiri. Yang lain pada diam. Kiai, tengku. Capek juga satu. Tengku. Kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini tengku. Biar Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ngomong-ngomong soal nasab yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan ulama-ulama Nahdien, tentu sangat menarik sekali untuk ikut berbagi pikiran. Karena ternyata mereka ingin menyibukkan diri pada sesuatu yang menurut saya kurang tepat ya. Karena tidak ada faedahnya bagi Islam itu sendiri.
apalagi soal nasab yang hanya mendatangkan angkara antara salah satu dan lainnya, baik yang terdampak pembicaraan nasab atau yang menentang pembicaraan nasab. Sebagaimana Anda bisa tonton dalam video perdebatan yang banyak menyita waktu dari hari ke hari, tak pernah berhenti membicarakan nasab. Karena sebuah tesis yang diangkat oleh Kiai Haji Imaduddin yang mendatangkan kontra dari pihak yang kontra. Jadi ada pro kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak. Gagasan yang disampaikan oleh Imaduddin itu atau tulisan yang disajikan oleh Imaduddin sebagai tesisnya telah menimbulkan antitesis di tengah-tengah kelompok yang sama. Karena tidak membicarakan masalah nasab ini, melainkan dari kelompok yang sama, yaitu dari kalangan intelektual Nahdliyin NU. Tapi bagaimana sebenarnya tentang nasab? Nasab itu ada, sudah pasti ada nasab itu. Yaitu yang dimaksud adalah nasab dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut Rasulullah tetap akan bersambung pada hari kiamat. Sebagaimana firman-Nya, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga. Jadi fala ansaba bainahum, maka tak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka yauma idin, pada hari itu, yakni hari kiamat. Wala yatasaalun, dan tidak pula mereka saling bertanya. Kalau melihat dari teks ayat, sebenarnya ini tidak ada yang mentakhsisnya kecuali hadis. Jadi biasa siapa saja dari nasab itu akan terputus. Tak ada hubungan lagi pertautan dan pertalian nasab, artinya sudah tak terpikirkan lagi masalah nasab ketika itu. Yang mereka pikirkan adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal ini Ibnu Katsir berkomentar, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa apabila sangkakala telah ditiup untuk tiupan berbangkit dan semua manusia bangun dari kuburnya. Jadi mereka bangun dari kuburnya. Fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Ya, surat Al-Mu'minun. Ya, surat Al-Mu'minun 101. Yaitu surat ke-23 ayat 101. Yakni kaitan nasab tidaklah berguna pada hari itu. Tak akan berfaedah lagi. Sudah tidak lagi menjadi panduan dan sebab, dan orang tua tidak dapat menangisi anaknya. Artinya orang tua sudah tidak bisa lagi membela anaknya. Orang tua sibuk dengan nasibnya sendiri-sendiri, anak sibuk dengan nasibnya sendiri-sendiri.
dan tidak pula menoleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'arif misalnya, Allah berfirman, "Wala yas'alu hamimun hamima yubassirunahum." Dan tidak ada seorang pun teman akrab pun menanyakan temannya, sedangkan mereka saling melihat. Seseorang tidak bertanya kepada kerabatnya, sedangkan ia melihatnya. Sekalipun ia menanggung dosa-dosa yang tidak kuat disanggahnya, padahal kerabatnya itu sewaktu di dunia merupakan orang yang paling disayanginya, menjadi tak perhatian lagi, karena mereka harus memikirkan nasib masing-masing. Bukan nasabnya, tapi nasib masing-masing. Tetapi keadaan pada hari itu membuatnya tidak memperhatikannya dan tidak membantu tanggungannya. Barang seberat sayap lalat pun. Jadi sudah tak ada lagi keinginan untuk membela saudaranya, membela familinya, membela anaknya. Anak memikirkan nasib anak itu sendiri. Orang tua memikirkan nasib orang tua itu sendiri. Tak ada lagi tautan untuk memikirkan orang lain. Karena masing-masing oleh Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Mereka harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan menghadapi gugatan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Di sini sudah tak ada lagi istri meninggalkan anaknya, bapak meninggalkan ibunya, ibunya meninggalkan bapaknya. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila hari kiamat telah terjadi, Allah mengumpulkan semua manusia, yang terdahulu dan yang terkemudian. Kemudian jeru-serunya menyerukan, ingatlah barang siapa yang mempunyai mazlamah atau pernah dianiaya, yaitu mazlamah, maka datanglah dan ambillah haknya. Maka bergembiralah orang yang mempunyai hak pada orang tuanya atau anaknya atau istrinya, sekalipun haknya itu kecil. Yang membenarkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila sangkakala ditiup, sebagaimana firman Allah, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Lah itu ayatnya. Kemudian kalau kita melihat, merujuk pada Ibnu Abu Hatim di dalam kitabnya, Imam Ahmad juga mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hasim, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ummu Bakar binti Al-Miswar ibnu Maqramah dari Ubaidillah ibnu Abu Rafi dari Al-Miswar ibnu Mahramah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Fatimatun bad'atun minni yakbiduni ma yakbiduha. Fatimah itu adalah belahan jiwaku
yaqbiduni ma yakbiduha. Segala yang membuatnya marah, membuatku marah pula. Wa yabsutuni ma yabsutuha. Segala yang menyenangkannya, maka menyenangkan aku pula. Wa innal ansabah, dan sesungguhnya nasab itu tanqati'u yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nasab itu semuanya terputus. Ghaira nasabi wa sababi, melainkan nasabku, hubunganku dan persembahanku. Jadi wasihri, dan persembahanku, yaitu kekerabatan karena nikah. Jadi kekerabatan karena nikah termasuk yaitu nasab dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terputus kalau melihat daripada hadis ini. Kemudian jika juga dilihat dalam hadis lain yang melalui jalan Al-Miswar Ibnu Makhramah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Fatimatun bad'atun minni. Jadi Fatimah itu belahan jiwaku. Yuribuni ma robaha. Semua yang menyedihkan Fatimah akan menyedihkanku. Wa yu'dhini ma adzaha. Dan semua hal yang menyakitkan dia membuatku sakit pula. Jadi semua yang menyakitkan Fatimah akan menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini perlu takhrij sejelas-jelasnya kedudukannya ya. Nah, dari pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyampaikan di mimbarnya, apakah gerangan yang telah dilakukan oleh banyak kaum laki-laki. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya pertalian persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berguna bagi kaumnya. Tidak, demi Allah. Sesungguhnya pertalian persaudaraanku tetap terpelihara di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya aku, hai manusia, adalah pendahulu bagi kalian bila mana kalian tiba di negeri akhirat nanti. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, saya adalah si Fulan bin Fulan. Maka aku katakan kepada mereka, adapun mengenai nasab hubungan persaudaraan, maka aku telah mengetahuinya. Tetapi kalian sesudahku telah berbuat bid'ah dan kalian berbalik mundur ke belakang. Ya, itu. Jadi akan terjadi berbagai macam bid'ah tadi yang berusaha memutuskan hubungan kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah kami sebutkan melalui berbagai jalur yang cukup banyak bersumbernya darinya, ketika mengawini Ummu Kulsum binti Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu an, ia berkata, demi Allah, perlu diketahui bahwa tiada lain bagiku kecuali aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sababin wa nasabin fa innahu munqati'un. Jadi dikatakan semua hubungan dan kaitannya dengan nasab
atau sabab, sungguh akan terputus yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat, illa sababi wa nasabi, melainkan kecuali hubungan, yaitu kecuali hubungan dan nasabku. Jadi hubungan suami istri tadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pertaliannya, nasab tadi, ikatannya. Banyak hadis yang senada dengan hadis tersebut. Bahkan hadis lainnya, sa'altu Rabbi azza wa jalla alla atazawwaja ila ahadin min ummati wa la yatazawwaj ilayya ahadun minhum illa kana ma'i fil jannah fa'atani dhalik. Aku pernah memohon kepada Tuhanku yang maha mulia lagi maha agung, semoga tidak sekali-kali aku kawin dengan seseorang dari umatku, dan tidak sekali-kali seseorang dari mereka mengawini keluargaku, melainkan ia akan ada bersama denganku di dalam surga. Maka Allah mengabulkan permintaanku. Jadi itulah permasalahan yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Yang selamat itu adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan nasab yang lainnya tidak. Walaupun dari sisi keabsahan hadis-hadis yang dipaparkan tadi masih memerlukan pembahasan keilmuan lebih mendalam lagi, sehingga lebih jelas. Tidak bermakna mau merongrong, tapi ingin lebih menjelaskan lagi kedudukan hadis sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Nah, melihat adegan perdebatan dari dua insan, yaitu sama-sama aswaja, ya, itu sangat menarik sekali. Bagaimana bisa terjadi dalam satu kelompok kemudian berbeda pendapat, baik golongan yang mengklaim sebagai keturunan dari Rasulullah dan golongan yang mengkritiknya, itu sama-sama ngotot di saat yaitu hari-hari politik. Bukan perdebatan ilmiah sebenarnya. Kalau memang perdebatan ilmiah, sudah pasti tidak muncul di saat itu, apalagi berupa tesis, ya. Yang menguji tesis itu siapa gitu? Harusnya siapa yang menguji tesisnya itu? Kebenaran tesisnya itu siapa? Agar bisa dipastikan lagi bahwa itu adalah suatu benar. Namun kalau melihat dari percecokan tadi, nampak ada yang mengatakan isnadun dinun, kemudian dibantah oleh satunya isnadun minad din. Jadi sanad itu bagian dari agama, kemudian dibaca isnadun dinun. Nah, itu juga keliru, ya. Kalau dilihat di Imam Nawawi, al isnad minad din gitu. Itu dalam Imam Nawawi. Isnad itu bagian dari agama, sanad itu bagian dari agama. Maksudnya itu, yang dimaksud Imam Nawawi bukan sanad yang dimaksud dengan Rasulullah tadi, yaitu sanad ikatan antara hadis yang diriwayatkan, karena pada umumnya membicarakan sanad hadis yang ribut, bukan sanad yang memberitakan tentang nasab, bukan. Nasab Rasulullah, siapa yang menulis juga itu perlu dipertanyakan, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kalau di organisasi-organisasi Islam mungkin yang tak terlalu banyak membicarakan hal itu, kalaupun ada mungkin kepedulian, itu seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Mendingan kalau memang mau membicarakan sanad, yang penting-penting sajalah gitu. Jangan sanad-sanad yang konyol gitu. Yang penting-penting saja.
Kalau silsilah nasab yang diangkat berdasarkan literatur mereka, itu masih bisa diperdebatkan. Apakah ada hubungan dengan sanad hadis orang yang mengumpulkan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar lebih faktual lagi, bagaimana para pendapat-pendapat hadis, pendapat ulama-ulama hadis ketika membawakan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisakah dibuktikan secara ilmiah atau tidak itu? Antara silsilah nasab tadi dengan sanad hadis yang meriwayatkan tentang nasab tersebut, sehingga sampai kepada para penulis-penulis sesudahnya, yaitu sampai 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun dan sebagainya, untuk membuktikan kebenaran. Jadi alangkah indahnya kalau mereka yang berbicara nasab menghabiskan waktu dan energi ini mentakhrij hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selesai sedetil-detilnya dari ribuan hadis yang tentu saja membutuhkan sensor mana yang lulus dan tidak lulus, sehingga umat bisa selamat dari hadis-hadis palsu. Barangkali ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.